Stuart Colin Turner atau yang lebih dikenal dengan nama Stuart Colin adalah model sekaligus aktor kelahiran Inggris 28 September 1990. Stuart mengawali karir di dunia hiburan ketika menjadi juara di ajang pencarian model majalah remaja di tahun 2007. Nama Stuart mulai dikenal masyarakat luas ketika ia membintangi sejumlah sinetron stripping di tahun 2008. Menyimak kisah asmaranya, Stuart sempat terjerat cinta lokasi dengan artis Nina Zatulini di tahun 2010. Stu juga dikabarkan pernah berpacaran dengan Kimberly Ryder, namun hubungan itu pun tak bertahan lama. Stuart sempat menjalani proses ta'aruf dengan istrinya Risty Tagor di tahun 2014 sebelum akhirnya melamar pada 4 April 2015 dan resmi menikah pada 19 April 2015 di hotel di kawasan Bogor, Jawa Barat. Namun hanya berselang 3 bulan masa pernikahan mereka, 20 Agustus 2015 Risty melayangkan gugatan cerai kepada Stu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perubahan sikap Stu dan sikap kasar terhadap Arsen putra pertama Risty dari pernikahan terdahulu menjadi salah satu alasan gugatan cerai. Risty yang sedang hamil selama proses perceraian pun melahirkan buah cintanya pada 3 Januari 2016, namun pihak Stu baru mengetahui kabar itu 2 minggu kemudian dan hingga kini ia belum bisa melihat wajah putranya itu. Lalu benarkah Stu sengaja terus mengulur jalannya persidangan karena dirinya masih ingin rujuk dengan Risty? 7 bukti apa saja yang akan ditunjukkan Stuart dan kuasa hukumnya kepada hakim di persidangan cerai berikutnya, dan mengapa Stu enggan memenuhi permintaan Risty untuk datang dan meminta maaf kepada orang tua Risty. Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, Stu. Oke, ya ini apa Ireng Maulana meninggal pada subuh tadi ya, klarifikasi bukan siang tapi hari Sabtu dini hari. Pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Nah sekarang ini sudah ada Stuart Colin dan ada pengacaranya Denny Lubis. Ya, ini pengacara baru ya. Pengacara. Stu, turun berapa kilo kamu dari sejak tahun lalu? Kebetulan kemarin terakhir timbang itu 72. Jadi dari sebelumnya kalau dilihat kan masih ada gemuk-gemuk itu 85. 85 jadi 72. 85 jadi 72 sekarang. Oke, gitu ya. Karena ada masalah. Kita juga mau tahu, kamu kan kemarin katanya habis main bola luka kecelakaannya kambuh lagi. Terus gimana? Jadi kalau cerita dari awal yang kecelakaan itu kan banyak yang berkomentar aku mabok-mabokan lah, aku habis pulang dari mana lah, aku apa segala macam. Kamu mau bunuh diri. Aku mau bunuh diri. Ada yang bilang aku loncat dari apartemen lantai 5. Which is menurut aku kalau aku loncat dari lantai 5, kamu kalau cuma patah doang tangan tuh udah bersyukur gitu ya. Jadi apa yang terjadi sih itu, ngapain sih sebetulnya dari mana ke mana? Waktu itu karena di rumah itu yang waktu lagi hot-hotnya banget, ada wartawan banyak di rumah gitu kan, jadi kalau aku mau keluar tuh nggak bisa. Akhirnya aku pergi ke rumah temen di BSD. Kan BSD itu ada 2 tol ya, BSD ujung sama BSD yang kedua gitu. Aku dari arah BSD jam 12 siang mau ke arah Fatmawati. Tiba-tiba aku lagi di jalur paling kanan, jalur cepat, ya sekitar lari 120. Tiba-tiba ada mobil, nggak boleh sebut merek ya, ada mobil berwarna hitam. Dia baru masuk tol, harusnya kan peraturannya dia baru masuk tol, stay di line-nya dulu. Dulu baru pindah jalur. Baru agak kecepatan makin dikit ke kanan gitu kan. Kalau ini enggak, dia baru masuk langsung loncat ke kanan gitu. Aku ngerem mendadak, banting kiri, dan dia kaget karena ngedengar suara ngerem mendadak kenceng gitu kan. Dia pun banting kiri. Jadi aku nggak ada jalan lagi nih gitu. Aku nggak ada jalan lagi, akhirnya aku banting kiri lagi, rem aku udah ngunci. Gitu. Jadi aku udah main turunin gigi, udah aku angkat remnya tapi masih ngunci juga. Terus aku ngeliat nih, ini kalau aku jatuhnya begini, itu udah kelar. Udah kelar. Jadi kamu nabrak apa? Nabrak pembatas tol? Jadi pas aku udah mau, kan di situ kan nggak ada pembatas tol ya. Langsung ada turunan gitu yang kayak sedikit jurang gitu. Iya. Tanaman itu. Tanaman itu ya. Jadi setelah aku lihat gitu, ini bakal mati. Akhirnya aku putar tuh mobil. Aku putar gimana caranya tuh mobil jatuhnya ujungnya dulu. Gitu. Akhirnya kan pas aku putar, ini kan basic aku balapan masih ada dulu kan. Aku putar tuh mobil, bannya kan counter begini. Jadi pas aku begitu masuk, bannya duluan yang kena. Kebetulan tangan aku di setir. Jadi begitu bannya kena impact, ngebalik begitu. Jadi tangan aku ikut muter dan itu jadi tangan aku ikut muter. Jadi pas begitu aku kecelakaan kan dar mundur ke belakang itu, aku cuman Allahu Akbar diem doang dah. Tarik napas, deg-degan, belum berasa nih. Aku cek nggak ada yang berdarah sama sekali dalam itu kan. Terus aku lihat ke atas nih, ramai banget orang-orang pada fotoin gitu, Pada fotoin, pada bukannya foto, nolong ya. Iya. Karena orang ngerasa ya ini mobil udah hancur banget dan pasti meninggal dalamnya gitu. Akhirnya aku teriak kan,
tolong, tapi nggak ada yang dengar gitu kan, nggak ada yang dengar gitu. Akhirnya aku berusaha untuk bangun, pas aku bangun di situ baru tangan aku plek gitu. Lemes lunglai. Lemas. Ini mobil kamu yang mau kamu jual itu yang kecelakaan? Oh bukan, Oh, bukan. gitu. Oh, oke. Akhirnya habis itu aku dibawa ke Rumah sakit. dibawa ke rumah sakit gitu. Oke, baik. Nah, ini kan cerita tadi mengenai kecelakaan yang kita nggak pernah tahu tuh ya ceritanya. Oh, terus Bukan jatuh di lantai 5. Yang kedua kalinya itu main bola. Enggak, bukan main bola. Itu aku emang iseng-iseng main bola, tapi ternyata pas di rongsen dengan dokter, ternyata memang tulangnya tidak numbuh dengan sempurna. Makanya Harusnya dioperasi ulang, udah gitu dia ngambil sumsum aku dari pinggul, dipindahin ke sini. Oke. Dan bautnya ditambahin dari 8 ke 12. Oh, jadi lebih panjang dong Lebih kamu, panjang, tangan panjang ya kan, banget. sebelahnya panjang. Jadi kalau misalkan patah lagi dokternya bingung harus gimana. Oke, baiklah. Nah, sekarang Stu kan di luar sana banyak tuh artikel-artikel ya kan. Salah satunya yang tadi tuh yang wah Stu kecelakaan beneran atau enggak gitu. Nah, ini ada beberapa yang mau kita tanya langsung ke Stuart. Ini artikel yang pertama, rumpiin masa lalu tapi ya. Lihat tuh, kamu kalau lihat ini perjalanan panjang kisah cinta Stuart Collin dan Risty Tagor. Kabarnya 8 bulan sebelum mereka ketemuan tuh Stuart pernah komen bahwa Risty lucu juga ya ke Risty. Waktu Risty sakit juga datang loh dia jenguk, gitu. Ya, jadi awalnya itu dulu kan aku ngekos dekat rumah Risti kan. Tapi aku belum tahu kalau di situ emang rumah Risti tinggal di situ. Jadi ada temennya itu. Jadi pas aku di kosan, turunlah anak kosan makan ke meja makan, ngelihat ada Risti sama temennya. Dalam hati aku, ih lucu banget gitu. Oh gitu Aku dalam minta hati. bantuan untuk deketin. Oh, jadi kamu tuh udah ini ya dari pandangan pertama udah ada gimana-gimana gitu ya. Terus apa yang membuat kamu kayaknya apa ya istilahnya intens gitu deketinnya kan ta'aruf. Tapi kan Sebenarnya kalau misalnya dibilang ta'aruf, nggak murni ta'aruf Nggak sih murni mbak, nggak murni ta'aruf gitu. Jadi ya akhirnya ya aku minta bantuan temennya itu untuk kayak kenalin dong, tapi kan gitu. cukup cepat ya, Cukup 4 cepat. bulan ya, 4 bulan terus kamu yang pengen nikah Iya. sama Risty. Bukan aku yang pengen nikah, tapi keputusan bersama gitu. Keputusan bersama. Nah pada saat ada keputusan bersama nikah gitu, emang kan kamu yang menjalani, apa yang ada di benak kamu? Apa ya? Asik aja nih. Bukan Waktu itu asik apa? aja, karena apa ya? Karena emang kebetulan aku itu anak bontot. Dan kakak-kakakku udah pada nikah semua gitu. Jadi mama juga udah mulai tua kan gitu kan. Jadi ya nanyain juga gitu, kapan nih nikah, pas Oh segala jadi itu macem. karena ada tekanan juga ya, Bukan, ada- kapan nikah? Daripada tanya-tanya melulu, nikah lah ya kita ya. Oke, itu Stu, udah. kamu waktu menikah, apa sih sebetulnya di dalam bayangan kamu tentang sebuah pernikahan? Pernikahan apa ya? Ya pernikahan itu kan step yang emang harus kita ambil ke depannya kan gitu kan. Nggak ada semua orang yang nggak mau nikah gitu kan. Jadi ya mungkin ini ya yang pas aku mau nikah itu memang ini udah jalan aku nih, udah step aku nih gitu kan. Kamu menganggap ini adalah sebuah langkah selanjutnya Langkah dalam selanjutnya kehidupan. dalam kehidupan aku gitu. And this is the real life begin gitu. Gitu kan. Real life begin. Iya, real life begin. Kita menjadi seorang bapak, kita menjadi seorang ayah, kita menjadi seorang suami, kita menjadi seorang pemimpin. Ada gitu nggak kan. sesuatu yang tadinya kamu bayangkan tentang pernikahan, tapi begitu kamu menikah, yang kamu temukan itu beda? Sesuatu yang, oh ternyata begini nih. Ada nggak sih kayak gitu, Stu? Apa ya? Ya sebelum nikah aku riset dulu. Risa juga tahu kalau aku suka riset di mana aja di Google apa gitu segala macam. Jadi setelah nikah aku riset tanya ke teman-teman aku yang udah pernah nikah dan segala macam gitu kan. Aku nanya, gimana sih pernikahan tuh gimana sih rasanya gitu. Apa mereka ngomong apa? Bilang ya ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun pertama sih manis Asik, sob gitu. Tapi kita udah ke depannya, cobain deh gitu maksudnya. Terus kamu nggak takut ada yang ngomong begitu? Cobain aja, rasain gitu. Ya apa ya, kalau aku sih mikirnya, ya segala sesuatu pasti datang dan itu kita harus hadepin gitu. Ya aku berusaha untuk berpikir positif aja lah gitu. Ini udah kemauan gua kok gitu. Jadi apapun yang terjadi ke depannya ya kita harus Yang harus ideal, jalanin. pernikahan yang ideal menurut kamu kayak apa? Apa ya mbak, kalau ditanya pernikahan ideal ya mbak, saya Kan kamu pasti punya versi pernikahan ideal menurut kamu. iya, tapi versi aku ya kayak sekarang aja kan jadinya kan nggak sesuai dengan tadinya harapan aku. yang ideal menurut Tadinya karena Risti dan aku masih muda, ya aku berpikiran kita masih muda nih berdua gitu. Jadi kita nikah ya beda lah gitu dengan orang-orang yang udah nikah gitu kan kayak mungkin kalau udah yang seumuran 30 gitu. Kan pembawaannya agak beda ya. Serius gitu. Ya serius ya mbak gitu. Kalau aku kan kayak
karena kita masih sama-sama, Muda. aku umur 25, dia waktu itu umur 26, jadi kan ya kita santai aja gitu, santai gitu. Kita jalan-jalan kemana-mana ke luar negeri gitu, apa segala macam. Jadi kayak berdua gitu. Masih pengen gitu. bulan madu. Masih pengen begitu seperti itu gitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di belakang ini foto-foto ketika kamu menikah, kalian menikah. Ini masih masa-masa yang manis-manis gitu ya. Ternyata setelah kamu masuk dalam pernikahan sesungguhnya. Nggak ada masalah sih Mbak. Apa tantangan terberat dalam pernikahan kalau menurut kamu? Tantangan terberat buat aku sih karena aku jangka waktu aku pendek ya cuma 3 bulan, nggak ada masalah gitu. Dan Menurut kamu nggak ada masalah? Dan kalau misalkan ada masalah ya hal yang wajar gitu maksud aku kan. Enggak, tapi apa yang berat gitu dalam sebuah pernikahan menurut kamu? Atau bukan berat sih? Tantangan gitu, tantangan yang kamu masih belajar. Menyamakan karakter. Menyamakan karakter. Menyamakan karakter, udah gitu menyamakan satu jalan juga gitu kan. Kadang kan kalau misalkan kayak Mbak Feni maunya A gitu, terus suaminya Mbak Feni maunya B gitu kan, harus ada titik tengah Iya. gitu kan. Itu yang Kalau bisa tantangan. A 1,5, B 1,5, setengahnya kan ketemu Kompromi. gitu, kompromi gitu. Oke. Ya paling karena itu kan, karena pendekatannya juga minim, udah gitu pernikahannya juga minim gitu. Jadi ya untuk menyatukan ya sama-sama kemauan nih susah gitu. Oke, baiklah. Ada tayangan flashback kebersamaan Rizky dan Stuart. Kita lihat Aduh bersama. Mbak. Coba kita lihat. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I've died every time. Saya terima nikahnya dan kawinnya Aristia Ramadhani Tagor binti Johan Tagor Harahap dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana sih kamu kalau lihat itu apa yang ada di benak kamu? Ya yang pasti sedih sih. Maksudnya kita juga mempersiapkan pernikahan itu juga dengan waktu yang minim Mbak. Kayak cuman 3 minggu tapi kita harus mempersiapkan pernikahan yang acaranya besar gitu kan. Jadi setiap hari itu ya nggak ada kata istirahat gitu. Kayak kita besok ke tempat tempat desainer ini. gitu, kita tempat besok ngurusin masalah undangan gitu. Terus besoknya lagi kita harus tes food, besok lagi kita harus macem-macem gitu kan, kayak ya dalam 3 minggu itu waktu yang sangat singkat untuk membuat acara pesta pernikahan gitu loh. Dan capeknya pun ya berasa banget gitu sampai detik ini pun kalau aku bisa flashback ke zaman-zaman aku sama Risti sibuk-sibuk yang ngurusin pernikahan itu ya capeknya masih bisa dirasain gitu loh. Gitu karena kita emang berdua gitu. Oke. Yang ngurusin kayak kamu mau apa konsepnya kayak apa Ti? Aku maunya kamu mau konsep apa Ti? Dia bilang aku maunya kayak garden gitu. Ya akhirnya Jadilah ini. jadilah garden itu kan walaupun indoor. Tadi kan maunya outdoor. Tapi kan Bogor kan ya Hujan kota ya. hujan gitu kan. Jadi ya Beresiko sih. beresiko gitu. Akhirnya ya kita pilih gedung tapi didekorasi seperti yang dia mau tuh apa ya? Kalau cewek bilang shabby chic apa? Oh, shabby chic. Nah ya, itulah dia itu, bunga-bunga. ya, saya nggak ngerti. Oke. Ya, itu. Stu, kamu kan riset sama orang-orang tentang pernikahan ya, Pak Denny ya. Oke. Kamu nggak tanya ke aku sih. Kan belum kenal. Nggak ada satu hal lagi yang juga penting dalam pernikahan gitu ya. Belum kenal Kan gitu. komunikasi ya Pak Denny ya, komunikasi itu penting. Ada lagi yang namanya kalau dalam pernikahan tuh apalagi ya hidup ada suami istri, ada anak. It's about paying the bills gitu. Itu juga sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Emang. Sempat kaget nggak bahwa kamu udah nggak nanggung diri kamu sendiri loh, ada istri, ada anak gitu yang harus dilihat. Ya itu kan juga yang apa ya Mbak, yang diomongin juga dari awal kan. Dan Risti kan juga bukan orang yang diem di rumah gitu kan. Maksud aku dia kerja juga dan aku pun kerja. Tapi kan kita kan sebagai manusia kan harus punya sifat fleksibel gitu.
di saat suami Mbak Feni misalkan lagi nggak ada kerjaan gitu, saling menutupi gitu. Ada yang kosong ditutupin, karena kan ini hubungan suami istri kan hubungan dua arah gitu. Dan akan lebih enteng kalau dua orang saling membantu dibanding satu orang berjuang. Ngerti nggak Mbak maksudnya Iya, Mbak? iya. Gitu kan, jadi kan kalau ya sekarang ibarat kata kita berperang nih. Kita punya teman di belakang, kita berperang sendiri, teman kita cuma duduk doang gitu kan, jadinya kan ya kita yang mati gitu. Tapi kalau kita berdua melawan ini semua gitu kan, jadi kayak Lebih ringan. kayak Tapi Rizky kemudian hamil dalam waktu yang cepat. Apakah itu kemudian juga merubah rencana kalian menjadi sesuatu yang lebih baru lagi begitu yang kalian hadapi? Ya, jadi begitu Risti hamil, dia bilang sama saya, karena emang kehamilan dia waktu itu lemah. Dia bilang sama saya, saya selama hamil ini saya nggak mau kerja. Gitu, aku bilang, oh nggak apa-apa Ti gitu. Bener kamu waktu itu minta, ya udah kalau ini jual rumah aja gitu. Oh iya, itu ntar aku ceritain sih, gini, kan mau ceritain dari awal dulu kan. Jadi aku nih sebagai kepala rumah tangga, aku nih kaptennya gitu. Ini nih rumah tangga mau bawa kemana gitu kan. Jadi pas mungkin yang selalu dia bilang dulu aku orangnya baik, dulu aku orangnya manis, apa segala macem. Mbak, dulu itu masa pacaran. Semuanya juga yang enggak ini Masa juga promosi masa ya. promosi. Jadi semuanya apapun juga jadi manis gitu. Tapi ketika kita memasuki Medan perangnya. medan perang pernikahan dan ketika aku berijab kabul, itu kan berarti udah semuanya udah tanggung jawab aku dong gitu. Jadi akhirnya aku ya memutar otak gimana caranya nih gue sebagai suami baru yang masih belum tahu apa-apa, masih muda ya gimana nih mau gimana gitu kan. Akhirnya ya aku berpikir ya akhirnya aku punya keputusan, aku ngomong sama dia, oke Ti, aku udah punya keputusan yang menurut aku paling baik. Apa itu keputusannya? Kita akan tunggu jawabannya setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No.